Poin yang kedua yang hendak saya sampaikan hari ini, proxy war juga. Kapitalisme global tetap menggunakan isu keagamaan di Indonesia. Apa yang laku dijual di Indonesia ini bukan tentang isu buruh, tapi isu keagamaan. Nah, satu hal lagi tentang gagasan dinasti Ba'alwi. Ini yang harus kita waspadai. Baru tahu kan? Apa itu dinasti Ba'alwi? Ada sekelompok orang menggunakan imamah agama, jubah keagamaan, datang ke Indonesia, lalu ngaku-ngaku sebagai anak cucu Nabi. Mereka gunakan pengakuan anak cucu Nabi tersebut untuk menguasai bangsa Indonesia dan untuk memanipulasi umat Islam yang ada di Indonesia. Memang yang begitu bisa berhasil. Kalau pertanyaannya itu, maka jawabnya itu bisa berhasil. Mengapa? Karena dulu Ubaidillah bin Ahmad, nama yang sama, sudah pernah menggunakan pengakuan sebagai anak cucu Nabi untuk menguasai Mesir. Kemudian dia mendirikan dinasti Bani Fatimiyah yang menguasai Mesir 270 tahun lamanya. Akhirnya ketahuan mereka yang ngaku-ngaku anak cucu Nabi, lalu kemudian menjadi raja di Mesir, menguasai Mesir selama 270 tahun ini terbongkar. Aslinya mereka bukan anak cucu Nabi. Aslinya mereka ini etnis asalnya orang Yahudi. Ngaku-ngaku anak cucu Nabi untuk menguasai Mesir. Ketika terbongkar, siapa yang membongkarnya? Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi saya ulangi lagi, yang membongkar kepalsuan dinasti Ubaidillah yang ada di Mesir itu adalah Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Maka ketika terbongkar, diperangi, dihancurkan, lalu kemudian dibasmi. Betapa mengejutkannya, aslinya mereka adalah orang Yahudi. Sama persis Bapak Ibu. Ini saya belak-belakan ini. Yang di Indonesia ini rame-rame ngaku anak cucu Nabi itu Bapak Ibu. Ternyata DNA asal mereka itu Yahudi Askenazi, Yahudi Hazar. Tiba-tiba datang ke Indonesia ngaku-ngaku anak cucu Nabi. Dulu karena ditentang oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari tahun 1932, ada petisi dari 25 ulama, mereka menang. Tetapi begitu dapat momentum, mereka menggunakan pengakuan dalam darah aneh mengalir darah Rasulullah. Maka kemudian mereka gunakan pengakuan tersebut sebagai alat arogansi untuk kemudian mengeksploitasi jutaan massa demi kepentingan politik mereka. Dan ternyata Allah qadarullah ini, Allah berkehendak, mereka nggak boleh ngaku-ngaku cucu Nabi. Nah, mengapa kita harus bersuara? Ini rata-rata orang muslim kan? Karena kita ini rata-rata orang muslim, tidak boleh ada yang ngaku-ngaku sebagai anak cucu Nabi kita. Haram hukumnya. Maka Imam Malik berfatwa, apa kata Imam Malik? Kalau ada yang ngaku-ngaku anak cucu Nabi kita, hukumannya 3. 1, yudrabu darban waji'a, pukul dia dengan pukulan yang sangat menyakitkan. 2, wa yusyahar bihi, viralkan. Jadi ingin saya sampaikan, kita membongkar kesesatan Ba'alwi yang ngaku-ngaku anak cucu Nabi ini Pak, membongkar kesesatan Habaib yang ngaku-ngaku anak cucu Nabi ini, itu bukan gibah, bukan. Itu bukan gibah. Ulama perintahkan wa yusyahar bihi, viralkan, upload di YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, berbagai macam portal media, beritakan di televisi, enggak boleh dibiarkan. Karena mengapa? Mereka telah menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, wa yuhbasu zamanan tawila, penjarakan mereka dalam jangka waktu yang lama sampai mereka bertaubat. Maka di Mekah dulu ada yang ngaku-ngaku sebagai anak cucu Nabi, dipenjarakan. Nah, kita semua mendukung agar ke depannya siapa saja yang ngaku-ngaku anak cucu Nabi di Indonesia padahal bukan, dipidanakan dengan pidana penodaan agama. Setuju nggak kira-kira? Tujuannya sederhana Bapak Ibu, agar tidak ada lagi yang mengeksploitasi
nama mulia Nabi hanya demi kepentingan pribadi dan demi kepentingan politiknya. Terakhir kesimpulannya begini Bapak Ibu, kalau ingin tahu lebih jelas nanti tonton di channel YouTube saya. Cuma saya ingin sederhanakan begini, hati-hati setiap orang yang menggunakan agama tapi untuk membentur ideologi negara Pancasila, untuk membentur negara kesatuan Republik Indonesia, untuk membentur kehidupan berbangsa dan bernegara kita, dan untuk melawan pemerintah yang sah, bisa dipastikan dia tidak membela agama, tapi dia sedang melayani kepentingan kapitalisme global untuk menghancurkan negara kesatuan Republik Indonesia. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami adalah Laskar Sabilillah, pecinta Wali Songo dan para anbiya, pewaris peradaban Islam di Nusantara hingga berkibar bangsa Indonesia.